Sambungan penjelasan Habib yang tadi di dalam bus, kita simak lagi di bawah di lembah Uhud ini. Maka lupa perintahnya Rasulullah SAW. Akhirnya turun, mereka berbicara, kita sudah menang. Yang lainnya pada ngambil harta, rampasan. Kenapa kita tidak turun? Yang lainnya begini, yang lainnya lupa mengingatkan. Akhirnya semuanya turun, semuanya kena. Akhirnya turun, bukan dapat harta, malah nyawanya melayang. Negara apa? Tidak memegang prinsip perintahnya Rasulullah SAW. Maka ini hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa untuk umatnya hati-hati, kalau sudah kita bersama harus ikutin komando. Selagi komando itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Dan gunung ini nanti akan masuk dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu, kata baginda Nabi Muhammad. Kenapa ya Rasulullah kok gunung masuk? Satu, nah ini karena di sini sahabat Nabi padahal dia ikuti komando, tetapi mengunjungi Jabal nafsu Uhud. timbul. Jadi Habib sedang menjelaskan background Jabal Uhud. Nafsu bergejolak. Ketika sudah menang dan muslimin menang, mereka walaupun siap dengan tentaranya, dengan uangnya, dengan senjatanya, dengan segala halnya, tapi mereka kalah. Kenapa? Ketika kalah, ketika komando masih di tangan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi nurut, dibagi oleh Rasulullah, ada kira-kira 50 orang naik ke Jabal Rumah. Yaitu adalah bukit yang di situ untuk pasukan pemanah. Tujuannya untuk apa? Menjaga para prajurit tentara umat Islam yang jumlahnya tadinya 1000 kurang lebih, tapi di situ muncul orang-orang munafik kurang lebih 300. Dia tarik ketika di tengah jalan, dibisik-bisikin, dikatakan katanya ngapain kita susah-susah, kita sudah menang, kita sudah enak, kita sudah ini. Akhirnya pokoknya nanti meninggal, nanti begini, 300 orang tarik. Tapi Rasulullah tidak gentar, tetap maju untuk mereka. Tapi Rasulullah ngatur siasat. Ketika masih menurut Rasulullah SAW, dimenangkan oleh Allah karena bukit itu sudah ada pasukan pemanah yang menjadikan mereka itu tidak bisa mengalahkan umat Islam. Kemudian setelah menang, nah ini yang masalahnya kalau lagi ada. Ketika lagi ada, kadang-kadang nafsu muncul. Di sini muncul nafsu. Ketika sudah mulai harta rampasan perang itu banyak yang dibawa oleh orang-orang Mekah, yang dibawa, kemudian ketika kalah ditinggal, mereka mulai berebut ataupun mulai mengumpulkan harta rampasan tadi. Yang di atas sudah dipesan sama Rasulullah, apapun yang terjadi kamu tetap di atas, perintahnya Rasulullah. Menang kalah bagi ini itu, selagi komando belum ada perintah untuk turun, untuk berubah posisi, tetap di atas. Tapi yang namanya orang situ ke bawah nafsu, yang di bawah sudah mulai ngumpulin harta rampasan. Ketika yang di atas melihat, loh, kenapa kita diem aja? Rampasan sudah mulai dibagi, mulai nafsunya kepengen, terus setannya bisikin, ayo kita turun, udah menang kita, udah ini, udah itu. Lupa peringatan dan perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun, nah di sini rupanya siasat dari orang-orang musyrikin. Ketika harta ditaruh di situ, itu sengaja dilepaskan, diinikan supaya orang-orang itu turun. Orang lama dipancing. Akhirnya ketika turun, Khalid bin Walid waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Maka Khalid bin Walid mengatakan, sekarang saatnya kita ambil alih tempat itu. Allah. Nah, Khalid bin Walid ini orang ahli perang luar biasa. Akhirnya naik ke atas. Ketika naik ke atas, mereka ya bisa mengatur. Walaupun tadi udah kalah, muter jauh, dia udah tahu, tungguin turun. Nah inilah harta. Kadang-kadang menghancurkan kita dengan harta, lebih menghancurkan kita daripada tidak punya harta. Di sini rumah tangga
Begitu juga, ini pelajaran untuk semuanya. Cuma kita sebagai orang yang kecil, rumah tangga, ketika lagi tidak punya, mungkin agak mending juga, walaupun susah. Tapi ketika sudah punya, banyak macam-macamnya. Kecuali kalau kita kembali lagi kepada syariat, pada perintahnya Rasulullah. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian kepada keluarga kalian, dan sebaiknya orang kepada keluarganya adalah aku kepada keluargaku, kata Rasulullah. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah mulai harta, pangkat, ini melalaikan kita. Rumah tangga hancur gara-gara harta, kurang ajar sama orang tua gara-gara harta, dan seterusnya. Ini contoh, Uhud ini sebagai contoh. Memang sengaja dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Ini Rasulullah mencontohkan. Hati-hati. Makanya Rasulullah setiap hari Kamis ziarah ke sini, ziarah kepada para syuhada, dan menganjurkan supaya kita dapat sunnahnya Rasulullah menziarahi Uhud. Dan kita ingat pulang dari ziarah Uhud, hati, 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 hati. Biasanya kekayaan, pangkat melupakan dan menghancurkan rumah tangga. Sekolah tinggi, kadang-kadang kurang ajar sama orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini pelajaran besar bahwa kita diingatkan bahwa perintah itu prinsip yang luar biasa. Perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah, perintah dari ibu dan ayah, perintah dari pimpinan. Yang penting pemimpin itu tidak menyalahi perintah dari Allah dan Rasulullah SAW. Makanya ditegaskan dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu yang mengatur kita, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat alias Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita ngomong ini haram, ini aja boleh kok, pemerintah aja boleh kok. Lihat, itu bertentangan enggak dengan syariat. Nah, itu yang dilihat. Kakak saya, guru saya, ini saya, gurunya bertentangan enggak dengan syariat? Kakaknya bertentangan enggak dengan syariat? Ibu bapaknya bertentangan dengan syariat atau tidak? Karena Allah sudah mengatakan, wala tuti' huma, walaupun ibu dan ayah kamu menyuruh, kalau itu bertentangan dengan syariat, jangan kamu patuhin, apalagi pejabat. Jangan kita punya otak, nanti kita akan bertanggung jawab masing-masing. Masing-masing di akhirat itu akan bertanggung jawab. Nah, ini Uhud ini kita ambil luar biasa. Tuh, Jabar 5-nya itu yang ada orang-orang tuh di situ, yang lagi di atas. Itu bukitnya, tadinya mungkin dilihat sedikit untuk panah. Jadi itu kecil di sini. Di sini kurang lebih 50 orang di situ. Itu di situ untuk jaga. Lainnya kan jadi kanan kiri kalau ada yang mau masuk ke masjid, jadi mereka berhitungan takut di sini maju. Walaupun setelah menang, nah itu yang ada orang-orang tuh. Ya enggak, itu di situ. Setelah menang di bawah ngumpulin hasil rampasan, yang di atas ke bawah bisikan setan. Lupa perintah Rasulullah. Makanya kita alhamdulillah udah haji, ngikuti perintah Allah, ngikuti perintah Rasulullah. Pulang mudah-mudahan kita punya prinsip yang paling besar. Amin ya Rabb. Ngikuti Allah dan Rasulullah. Tapi semuanya itu bil hikmah, dengan cara yang baik, bukan kita frontal. Nah, ibu kita, pemimpin kita salah, bagaimana yang terbaik untuk bisa berubah? Bagaimana caranya? Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan pakai asal hantam aja. Nah, enggak. Orang tua kita pun begitu juga. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah dengan kata-kata yang baik dan bijak dan lembut. Jadi baik dengan cara baik. Tapi prinsip harus prinsip. Jangan dibetulkan. Jangan mengatakan itu sudah benar, udah berjalan gitu. Jangan, hati-hati. Nanti kita ke bawah juga. Walaupun kita tidak ikut, tetapi kita ridho, itu kena. Karena ar-radhi bi fi'li qaumin kadakhili fihi ma'ahu. Orang yang ridho dengan perbuatannya sesuatu kaum, maka dia dapat seperti apa yang dibuat oleh kaum itu. Nah, ini masalah contoh LGBT lagi rame-ramenya di sana. Hati-hati, nanti suatu saat barangkali diketok palu, perintah sudah boleh, jadi boleh. Astagfirullah. Tempat-tempat tempat-tempat yang tidak baik,
yang haram, yang ini tuh sama. Begitu juga masalah ekonomi, begitu juga masalah kebijakan-kebijakan yang tidak baik, tapi semuanya itu bil hikmah, dengan cara yang baik, tapi harus terus-menerus kita berusaha. Mudah-mudahan ini bermanfaat sedikit saya. Amin. Karena ini ceritanya panjang. Ini gunung ini kata Rasulullah SAW, ya enggak, nanti kita akan melihat di sorga. Ya Rabb. Gunung ini, Gunung Uhud ini kata Rasulullah, ya enggak, Jabalun kata Rasulullah, yuhibbuna wa nuhibbu kata Rasulullah. Kenapa gunung ini apa dimasuk sorga, dimasukkan sorga nantinya, seperti maaf seekor anjing yang Ashabul Kahfi itu masuk sorga. Kemudian burung apa? Hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Termasuk ini gunung ini masuk sorga. Kok bisa? Urusannya Allah yang masukin. Dan bentuknya nanti bagaimana? Oh pas kayak gini jelek, sorga kalau kayak gini. Jangan menghina. Allah bisa merubah segala-galanya. Yang jelek aja jadi baik apa tidak? Iya. Orang yang nggak bisa senyum nanti di sorga nggak bakal cemberut. Makanya paling kita kalau ya kebetulan nasib punya suami nggak bisa senyum, nggak masalah. Atau kebalikannya, ya enggak. Mudah-mudahan sabar dikit. Ya. Insya Allah di sorga dirubah oleh Allah. Amin. Jadi senyum, jadi ini. Itu luar biasa. Ini gunung nanti akan indah kelihatannya di sorga. Karena kenapa rahasianya? Jabalun, Uhudun, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Jabal ini, gunung ini mencintai aku, mencintai kami kata Rasulullah, aku dan para sahabat dan umatnya. Kami juga, aku juga mencintainya. Jadi masuk surganya karena dicintai Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan main-main. Dia nggak sholat, nggak haji, wala puasa, wala sedekah, tapi cinta kepada Rasulullah. Gimana cintanya? Ketika kejadian itu gunungnya bergetar. Allah. Bergetar. Karena umat Islam banyak yang kena, termasuk Rasulullah kena. Sallallahu. Bahkan diisukan Rasulullah meninggal. Itu gunungnya bergetar karena merasa cintanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ada rasa dengan Rasulullah. Bagaimana dengan manusia? Nah, jangan main-main. Cintanya Rasulullah itu bisa segala-galanya. Yang beku, yang tidak sholat, yang tidak apa-apa pun bisa masuk surga. Apalagi manusia yang punya perasaan. Tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, kita turun sejenak di lembah Uhud ini untuk mengabadikan jemaah Tibeturs kafilah haji 1444 Hijriah atau 2023 Miladiyah. Turisina Buana Tibeturs. Mana Mas Jai? Mas Jai? Ya, silakan Ibu, Bapak. Gabung dulu. Ya, sambungan penjelasan Habib yang tadi di dalam bus kita simak lagi di bawah di lembah Uhud ini. Maka lupa perintahnya Rasulullah SAW. Akhirnya turun, mereka berbicara, kita sudah menang. Yang lainnya pada ngambil harta, rampasan. Kenapa kita tidak turun? Yang lainnya begini, yang lainnya lupa mengingatkan. Akhirnya semuanya turun, semuanya kena. Akhirnya turun, bukan dapat harta, malah nyawanya melayang. Negara apa? Tidak memegang prinsip perintahnya Rasulullah SAW. Maka ini hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa untuk umatnya hati-hati. Kalau sudah kita bersama harus ikutin komando. Selagi komando itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Dan gunung ini nanti akan masuk dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kata baginda Nabi Muhammad, kenapa ya Rasulullah kok gunung masuk? Jabalun Uhudun, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Berkat dicintai oleh Rasulullah, gunung bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan Rasulullah. Amin ya Allah. Hidupkan sunnahnya Rasulullah, bisa berbuat dengan akhlaknya Rasulullah, dan semuanya agar dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin.